Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo teman-teman, kali ini saya akan merepresentasikan tugas dari proyek yang menjadi UAS dari kuliah pemodelan matematika dan komputasi S2 Matematika UGM. Ini adalah proyek secara kelompok. Nah, kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri, Rofi Udarojat, Citra Rizkin, dan juga Putu Andika. Kami memilih proyek yaitu analisis hubungan utang sektor listrik, gas, dan air besi, serta utang sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan negara terhadap utang luar negeri Indonesia dan menggunakan regresi. Nah, selanjutnya, sektor listrik, gas, dan air besi ini kami singkat dengan LGA. Kemudian untuk utang sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan negara, ini kami singkat dengan PPKI. Ini adalah anggota kelompok kami. Nah, alasan kenapa kami memilih proyek ini yaitu sumber daya pokok LGA dan PPKI ini memegang peranan penting dalam pembangunan perekonomian serta kesejahteraan negara Indonesia. Karena memegang peranan penting, maka pemenuhan kebutuhannya itu harus dipenuhi dengan baik. Nah, karena pengembangan infrastruktur dari sumber daya pokok LGA dan PPK ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit, maka perlu dilakukan suatu eh, tambahan dana atau biaya. Nah, tambahan dana ini dapat juga dilakukan dengan hutang melalui hutang negara. Hutang negara itu bisa dilakukan dengan hutang luar negeri. Hutang luar negeri ini adalah nilai pinjaman yang harus dibayarkan kembali oleh suatu negara kepada negara pemberi pinjaman ataupun lembaga donor asing. Karena ini adalah suatu pinjaman yang harus dibayarkan, maka eh, memerlukan pengelolaan yang cermat. Nah, karena memerlukan pengelolaan yang cermat, karena itu harus dilakukan suatu analisis yaitu. Jadi kami memilih untuk menganalisis utang dari sektor LGA dan utang dari sektor PPKI ini terhadap utang luar negeri. Utang luar negeri Indonesia yang kita pilih yaitu terhadap Amerika Serikat. Nah, analisis yang kami pilih ini yaitu menggunakan analisis dengan metode regresi. Kenapa dengan metode regresi? Karena dengan metode regresi ini pengaruh yang diberikan variabel prediktor terhadap variabel respon dapat diidentifikasi. Selain itu, model ini juga efisien dari segi komputasi. Rumusan masalah dari proyek kami yaitu bagaimana model regresi yang merepresentasikan hubungan utang pada sektor LGA dan sektor PPKI terhadap utang luar negeri Indonesia, yaitu terhadap Amerika Serikat. Yang kedua yaitu apakah model regresi yang telah kita miliki itu layak untuk menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menentukan jumlah pinjaman berikutnya dan sebagai pertimbangan pengelolaan utang luar negeri Indonesia. Tujuan dari proyek pemodelan yang kami teliti ini yaitu untuk mengonstruksi model regresi linear berganda yang menggambarkan hubungan sektor LGA dan sektor PPKI terhadap utang luar negeri Indonesia terhadap Amerika Serikat, kemudian menguji apakah model yang kita miliki itu eh, memang layak atau tidak diaplikasikan di lapangan. Data yang kami gunakan untuk membuat model regresi linear berganda ini adalah data dari laporan statistik utang luar negeri Indonesia yang dikeluarkan oleh Kemenkeu dan BI, yaitu dari bulan Oktober 2013 hingga September 2023, yaitu ada sebanyak 120 data utang dari sektor LGA, 120 data utang dari sektor PPKI, dan 120 data utang dari
utang Indonesia terhadap Amerika Serikat. Alur penelitian proyek kami ini yaitu dari 120 data utang Indonesia dari sektor LGA, 120 data utang Indonesia dari sektor PPKI, 120 data utang Indonesia terhadap Amerika Serikat yang telah kita miliki tersebut kita input di Minitab. Nah, setelah kita input datanya di Minitab, kemudian kita membuat scatter plot dari data yang kita input tadi di Minitab. Melalui scatter plot yang kita dapat lihat secara visual yang tersaji di Minitab itu, kita kemudian menentukan apakah ini benar dapat dilakukan analisis melalui metode regresi. Nah, setelah kita merasa kita dapat melakukan dengan penganalisisan dengan metode regresi, maka kita lakukan regresi linear berganda dengan Minitab dari menggunakan data-data yang telah kita input tersebut. Nah, setelah kita melakukan regresi linear berganda dan Minitab telah menyajikan persamaan regresinya, kita uji persamaan regresinya apakah persamaan regresi yang kita miliki itu telah layak memang untuk diterapkan di lapangan atau tidak. Nah, itu dengan uji asumsi klasik beberapanya yaitu penormalannya, homodeskasitasnya, autokorelasinya itu ada atau tidak, kemudian juga ada beberapa hal yang lainnya yang nanti akan kita presentasikan. Nah, setelah kita uji asumsi klasik, kita tarik kesimpulan apakah dari uji yang kita lakukan itu telah sesuai atau tidak. Telah sesuai untuk layak dipakai di lapangan atau tidak. Nah, selesai. Berikut adalah scatter plot dari utang USA versus bulan di Minitab. Ini membentuk suatu garis. Kemudian ada scatter plot dari LGA versus bulan, itu juga membentuk suatu garis. Kemudian ini scatter plot di Minitab, yaitu dari PPKI versus bulan. Ini berkumpul di dua zona, seperti berkumpul di dua zona. Nah, melalui beberapa scatter plot yang telah kita miliki tersebut, kami rasa bahwa bisa dilakukan analisis melalui metode regresi. Nah, kemudian kita lakukan analisis melalui metode regresi ini dengan Minitab, diperoleh regresi equation, persamaan regresinya, yaitu utang USA ini sebagai variabel respon, yaitu sama dengan minus 11,527 minus 0,2371 PPKI plus 1,0360 LGA. Di sini LGA sebagai variabel prediktor pertama dan PPKI sebagai variabel prediktor kedua. Setelah kita memperoleh nilai persamaan regresi ini, kita melakukan uji. Nah, beberapa uji yang kita lakukan itu harus memenuhi beberapa asumsi. Nah, dalam analisis regresi itu terdapat beberapa metode untuk estimasi parameter fungsi regresi. Salah satunya yaitu dengan OLS. OLS ini harus memenuhi 4 asumsi yang harus dipenuhi, yaitu 1, data bersebaran normal, 2, tidak ada multikolinearitas, 3, tidak ada autokorelasi, 4, bersifat homoskedastik. Nah, dari tabel koefisien yang kita miliki, kita perhatikan bahwa nilai p-value itu untuk PPKI dan LGA itu kurang dari 0,05. Artinya apa? Artinya PPKI dan LGA ini memang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap utang luar negeri Indonesia ke USA, Amerika Serikat. Nah, untuk PIF-nya, kita miliki nilainya masing-masing itu PPKI dan LGA 4,47, kurang dari 5, yang berarti bahwa
tidak ada multikoliniaritasnya. Jadi ini adalah salah satu asumsi yang harus dipenuhi dari OLS. Jadi ini adalah salah satu penyumbang bahwa regression equation yang kita miliki ini layak diterapkan di lapangan. Nah, kemudian dilihat dari tabel model summary-nya, kita memiliki adjusted R square-nya itu 93,66%, yang artinya persamaan linear regresi yang kita miliki ini telah menggambarkan atau merepresentasikan sebesar 93,66% dari data asli yang kita observasi. Nah, setelah kita melihat dari beberapa uji yang tadi, kita kemudian melihat dari secara visual dari grafik probability plot of resi. Residual itu apa sih? Residual itu observed value minus estimated value. Nah, di sini kita akan melihat kenormalannya, apakah normal atau tidak. Titik residual di sini itu membentuk garis lurus yang berarti dia normal, dan nilai p-value-nya itu kurang dari 0,05 karena p-value yang kita miliki adalah 0,076. Jadi residual di sini itu berdistribusi normal. Setara dari OLS, asumsi OLS terpenuhi lagi salah satunya, yaitu kenormalan. Jadi regression equation yang kita miliki tadi itu semakin kuat, layak untuk diterapkan di lapangan. Setelah kita melihat kenormalannya, kita melihat dari sisi grafik versus fit-nya. Nah, grafik versus fit-nya ini untuk menguji homoskedasitasnya. Nah, kita lihat pada angka 15 di fitted value, ini adalah angka di mana nilai estimasi, nilai hutang estimasi dalam 15 juta US dollar. Kalau kita punya nilai estimasinya 15, ternyata ada error, ada residual, yaitu sebesar minus 2 juta US dollar. Contohnya lagi untuk yang kalau kita di nilai estimasi itu kita punya utang 20 juta US dollar, maka pada saat utang 20 US dollar itu memiliki nilai error, yaitu nilai residualnya yaitu sekitar 1,1 US dollar. Nah, berdasarkan versus fit yang kita miliki sekarang ini, plot-plotnya itu tidak membentuk suatu pola tertentu dan menyebar secara acak. Karena itu, secara visual data hasil percobaan ini residualnya itu bersifat identik atau tidak heteroskedastisitas atau telah memenuhi homoskedastisitas, yaitu salah satu dari asumsi yang harus dipenuhi di OLS tadi. Jadi hal ini menjadi penguat juga bahwa regression equation yang kita miliki itu layak diterapkan di masyarakat. Nah, untuk selanjutnya kita melihat dari independensinya, asumsi independensinya apakah dipenuhi atau tidak. Nah, melihat dari grafik versus order di sini, yaitu ada data yang kita miliki itu di grafik ini tuh menyebar acak, tidak memiliki pola tertentu. Oleh karena itu, secara visual ini datanya itu independen, tidak ada autokorelasi. Nah, tapi kita bisa menguji lagi independensinya itu dengan menggunakan Darwin-Watson statistik. Nilai Darwin-Watson statistik itu berada pada interval 0 sampai 4. Nah, kalau Darwin-Watson statistiknya itu kurang dari 1 atau lebih dari 3, maka dia tidak memenuhi asumsi independensi atau ada suatu
autokorelasi. Nah, karena nilai kita itu Darwin-Watson statistiknya 0,162598 kurang dari 1, maka regression equation yang kita miliki ini tidak memenuhi asumsi independensi atau terdapat autokorelasi pada residualnya. Jadi ini adalah salah satu yang mungkin menjadi kekurangan dari regresi linear berganda yang kita miliki. Nah, jika dilihat dari korelasinya antara LGA dan PPKI ini memiliki nilai 0,881, yaitu lebih dari yaitu bernilai positif. Artinya bahwa pergerakannya antara LGA dan PPKI ini memiliki arah yang sama, yaitu jika LGA naik, PPKI juga naik. LGA turun, PPKI juga turun. Nah, telah sampailah kita pada kesimpulan dari beberapa hal yang telah kami jelaskan sebelumnya tadi, kita dapat menarik kesimpulan. Nah, kita tadi sudah menyatakan bahwa variabel prediktor pertamanya itu adalah utang dari sektor LGA, variabel prediktor keduanya itu adalah utang dari sektor PPKI, kami namakan X2, yang variabel prediktor pertama kami namakan X1, dan variabel responnya adalah utang luar negeri Indonesia terhadap Amerika Serikat, dan kami namakan dengan Y, maka kita akan memiliki model regresi, yaitu dengan persamaan sebagai berikut. Y sama dengan 1,0360 X1 minus 0,237 X2 minus 11,527. Yang kedua, kesimpulan yang kita miliki yaitu model regresi yang telah diperoleh tadi telah dijelaskan bahwa telah memenuhi 3 asumsi dari 4 asumsi yang disyaratkan oleh OLS, yaitu telah memenuhi data persebaran normal, tidak ada multikolinearitas, dan bersifat homoskedastik. Serta model regresi ini juga mempunyai nilai adjusted R-square sebesar 93,66%. Hal ini berarti model yang kita miliki ini layak untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam mengelola dan menentukan jumlah pinjaman utang luar negeri Indonesia khususnya ke Amerika Serikat. Nah, selain yang kita miliki tadi, beberapa yang kita miliki tadi, bahwa kita telah menyatakan layak, ternyata ada sedikit kekurangannya dari proyek kami, yaitu terdapat asumsi regresi linear yang tidak terpenuhi, yaitu terdapat autokorelasi atau tidak memenuhi asumsi independensi dilihat dari Darwin-Watson statistiknya tadi. Yang kedua, software Minitab tidak dapat menampilkan scatter plot dan plot persamaannya secara 3D sekaligus. Saran untuk proyek yang dapat dikembangkan dari proyek kami ini yaitu dapat ditinjau hubungan antara sektor-sektor lain selain LGA dan PPKI dengan utang luar negeri Indonesia yang lain selain terhadap Amerika Serikat. Hubungan ini dapat dianalisis, hubungan yang kami sarankan tersebut dapat dianalisis menggunakan metode lain seperti regresi polinomial, regresi logistik, dan lain sebagainya. Nah, kami telah menggunakan simulasinya dengan software Minitab. Penelitian lain dapat menggunakan software lain untuk meneliti pengembangan lain dari proyek kami. Sekian presentasi kelompok kami yang saat ini saya wakilkan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salah-salah, kami mohon maaf. Beli durian di Bungurasi. Sekian dan terima kasih.